Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakia Tista dengan NIM 140362501 dari kelas sejarah 25A. Perkenalkan nama saya Angger Jalumesa dengan NIM 140362596 dari kelas 25A. Perkenalkan nama saya Mario Zilbase dengan NIM 140362588. Oke baik, halo semuanya, selamat datang di Storytelling kelompok 8 sejarah Indonesia masa Islam. Jadi hari ini kita bakal menjelajahi sejarah Maluku pada abad ke-16 sampai 18. Jadi sebuah masa di mana tanah kepulauan rempah-rempah menjadi panggung perebutan hegemoni yang luar biasa sengit. Betul banget. Jadi semuanya itu berawal ketika Portugis datang dan mulai serakah melakukan monopoli cengkeh secara gak adil, juga mencampuri urusan internal kesultanan, bahkan memaksakan keagamaan. Hal ini yang memicu kemarahan Sultan Hairun dari Ternate yang dengan tegas memimpin pengepungan benteng-benteng di Portugis. Tapi Portugis justru memakai cara yang licik. Jadi pada tahun 1570, Gubernur Portugis Lopes de Mesquita mengundang Sultan Hairun ke benteng Castela untuk perundingan damai. Namun siapa sangka di dalam benteng Sultan Hairun ini justru dibunuh secara keji oleh Gubernur Portugis ini. Kematian beliau memicu kemarahan yang luar biasa dari seluruh rakyat Maluku. Bahkan putra beliau yaitu Sultan Babuloh langsung maju dan bersumpah bahwa tidak akan berhenti berperang sebelum Portugis angkat kaki dari bumi Maluku. Nah jadi taktik Sultan Babuloh ini jenius banget nih. Selama 5 tahun dari 1570 sampai dengan 1575 beliau ini melakukan blokade total terhadap benteng Portugis, menggerakkan ribuan kapal kora-kora untuk memutus rantai pasokan logistik dari Malaka dan membentuk aliansi raksasa dari Maluku, Sulawesi sampai dengan Mindanao. Jadi hasilnya pada tahun 1575 Portugis menyerah tanpa syarat karena kelaparan dan diusir dari Ternate. Di saat Ternate semakin berjaya, penguasa maritim, dinamika politik Maluku bergeser karena kehadiran bangsa Eropa lainnya. Tadi kan Portugis bersekutu dengan Ternate sejak tahun 1512. Nah, hal ini membuat Tidore merasa terancam secara politik dan secara ekonomi. Nah, puncaknya itu terjadi di tahun 1521, di mana Spanyol tuh tiba di Maluku melalui ekspedisi Magellan dan Elcano. Melihat ternyata itu mempunyai sekutu Portugis, maka Tidore tuh langsung mengambil kesempatan untuk bersekutu dengan Spanyol demi menyeimbangkan kekuatan mereka. Lalu selanjutnya Spanyol dan Tidore menjalin kerjasama yang sangat erat nih, mulai dari kerjasama politik antar kerajaan, terus bantuan militer berupa pasukan, meriam, senjata api, hingga teknologi pembangunan benteng. Terus juga di bidang ekonomi, Spanyol langsung membeli cengkeh dari Tidore tanpa lewat Ternate ataupun Portugis. Sayangnya dampak ke hubungan internal antar saudara Maluku jadi makin tajam. Terbentuklah dua blok politik besar. Blok Ternate bersama Portugis melawan blok Tidore bersama Spanyol. Peperangan di antara mereka ini jauh lebih merusak karena menggunakan teknologi meriam dan senjata api Eropa. Dan rivalitas ini tuh dimanfaatkan dengan sangat baik oleh bangsa Eropa untuk melakukan divide et impera atau yang bisa disebut juga dengan adu domba. Nah, Maluku yang kaya akan cengkih dan pala tuh terus menarik kedatangan pemain baru yaitu Belanda. Nah ya benar banget nih Zakia, ketika Portugis dan Spanyol terus menancapkan kukunya, Kesultanan Ternate akhirnya mengambil langkah politik baru. Jadi mereka menjalin kerjasama dengan Belanda untuk menghadapi sisa-sisa ancaman dari Portugis dan juga Spanyol di Maluku. Indonesia awalnya Belanda datang sebagai pahlawan yang membantu mengusir Portugis dan Spanyol. Namun begitu Portugis dan Spanyol melemah, niat asli Belanda mulai kelihatan. Mereka bukan sekedar mau berteman, tapi menguasai seluruh perdagangan rempah-rempah. Nah selanjutnya ini adalah babak baru yang paling kelam bagi ekonomi Maluku. Belanda mendirikan VOC dengan satu tujuan utama, yaitu monopoli total perdagangan rempah-rempah. Rakyat Maluku dipaksa menjual cengkeh dan pala hanya kepada VOC dengan harga murah yang sudah ditentukan oleh Belanda secara sepihak. Untuk mempertahankan cengkeraman monopolinya, VOC itu menerapkan dua kebijakan yang sangat kejam.
Kebijakan pertama yaitu pelayaran Hongi, yaitu di mana patroli laut menggunakan perahu bersenjata untuk mengawasi rakyat agar tidak menjual rempah ke pedagang lainnya. Kedua adalah kebijakan ekstirpasi. Kalau VOC melihat produksi cengkeh di pasar terlalu banyak yang bisa bikin harganya turun di pasar dunia, VOC yang akan menebang pohon-pohon cengkeh milik rakyat secara paksa agar jumlahnya sedikit dan harganya tetap mahal bagi keuntungan mereka sendiri. Akibatnya dari kebijakan ini adalah di mana rakyat Maluku itu kehilangan kebebasan berdagang, menderita kemiskinan yang hebat, bahkan terjepit secara ekonomi. Inilah yang memicu gelombang perlawanan baru dari rakyat Maluku. Salah satu perlawanan paling epik dan berhasil dipimpin oleh seorang tokoh legendaris pada tahun 1780-an, Sultan Nuku dari Tidore. Perlawanan beliau dipicu karena Belanda terlalu jauh mencampuri urusan internal politik Tidore, seperti mengatur pengangkatan sultan, melakukan monopoli, dan memberikan pajak yang mencekik rakyat. Nah, Sultan Nuku ini tuh ahli strategi ulung. Beliau itu nggak bergerak sendiri, melainkan membangun koalisi antar kerajaan yang sangat luas, menghimpun kekuatan dari Halmahera, Seram, Papua hingga masyarakat pesisir Maluku. Beliau juga menerapkan strategi perang laut dan gerilya di mana menyerang pos-pos VOC secara tiba-tiba lalu menghilang. Hebatnya lagi, Sultan Nuku memanfaatkan persaingan global dengan menjalin aliansi bersama Inggris atau Britania Raya untuk mendapatkan pasokan senjata, amunisi, dan kapal perang. Hasil dari kecilikan taktik ini berbuah manis. Pada tahun 1797, Sultan Nuku berhasil merebut kembali wilayah Kesultanan Tidore dari cengkraman Belanda dan mengembalikan kedaulatannya secara penuh, kayak gitu. Nah, luar biasa sekali kan perjuangan para pendahulu kita di Maluku, dari perlawanan Sultan Babullah yang mengusir Portugis hingga Sultan Nuku yang berhasil menekuk lutut VOC Belanda. Dan dari sejarah ini kita juga belajar ya bahwa perpecahan dan adu domba akibat campur tangan asing hanya membawa penderitaan ekonomi dan politik. Namun dengan semangat nasionalisme, persatuan, bahkan strategi yang matang, itu kedaulatan bangsa bisa direbut kembali. Betul, perjuangan mereka tetap abadi menjadi inspirasi bagi kita semua dan untuk menjaga keutuhan bangsa. Sekian dari kelompok 8, terima kasih dan sampai jumpa.